Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah khayalan bagi orang-orang seperti saya, seorang psikolog yang terbiasa mendengar rahasia gelap orang lain tanpa pernah membiarkan hati saya tersentuh. Sampai hari itu, ketika seorang pasien baru masuk ke ruangan saya di Manhattan dengan mata yang penuh badai dan nama yang membuat seluruh dunia bisnis Indonesia gempar, pewaris kerajaan korporat terbesar di Jakarta. Dan saat dia mengucapkan kata pertama, saya tak bisa lagi berpura-pura, saya tahu hidup saya akan hancur atau terlahir kembali, karena rahasia yang dia bawa bukan hanya miliknya, tapi juga milik saya yang selama ini terkubur dalam. Di tengah hiruk-pikuk Manhattan, di mana gedung-gedung pencakar langit menjulang seperti mimpi ambisius manusia, saya, Arjuna Wijaya, menjalani hari-hari sebagai psikolog di sebuah klinik elit di Upper East Side. Saya lahir di Jakarta, anak seorang guru sederhana yang selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan empati. Tapi hidup membawa saya ke sini, ke kota yang tak pernah tidur, di mana saya belajar bahwa hati manusia lebih rumit daripada lalu lintas di Timesware. Setiap hari, saya mendengar cerita-cerita dari para eksekutif kaya, selebriti yang rapuh, dan orang-orang biasa yang tersesat dalam labirin emosi mereka. Saya bangga dengan pekerjaan saya, membantu mereka menemukan cahaya di kegelapan. Tapi saya sendiri. Saya menyimpan rahasia yang tak pernah saya bagi, ketertarikan saya pada sesama pria, sesuatu yang di Indonesia masih dianggap tabu, meski saya telah meninggalkan tanah air untuk mencari kebebasan. Pagi itu sekretaris saya, Maria, menelepon dari resepsionis. Dokter Arjuna, ada pasien baru. Namanya Raka Pradana. Dia bilang ini darurat. Nama itu langsung membuat saya terkejut. Raka Pradana, pewaris tunggal dari Pradana Group, konglomerat raksasa di Indonesia yang menguasai segalanya dari properti hingga tambang emas. Berita tentang ayahnya, Bapak Pradana, yang baru saja pensiun karena sakit, sedang ramai di media. Mengapa seorang seperti dia datang ke sini, ke psikolog asal Indonesia yang relatif tak dikenal? Saya menyiapkan ruangan, menyusun catatan, dan mencoba menenangkan detak jantung saya yang tiba-tiba tak karuan. Ketika pintu terbuka, Raka masuk dengan langkah tegas tapi mata yang gelisah. Dia tinggi, berpostur atletis, dengan rambut hitam pendek yang rapi dan setelan jas Armani yang sempurna. Usianya sekitar 30, sama seperti saya. Terima kasih telah menerima saya begitu cepat, dokter, katanya dengan suara dalam, beraksen Indonesia yang halus tapi dicampur dengan nada Amerika. Kami berjabat tangan dan sentuhan itu hangat, kuat, membuat saya merasa aneh. Saya mengajaknya duduk di sofa empuk, sementara saya di kursi seberang. Apa yang membawa Anda ke sini, Tuan Pradana, tanya saya, mencoba tetap profesional. Dia menatap keluar jendela, ke arah Central Park yang hijau. Saya merasa hampa. Ayah saya ingin saya mengambil alih perusahaan. Tapi saya tak bisa. Ada sesuatu yang salah dengan saya. Kata-katanya menggantung di udara, penuh misteri. Saya mendengarkan saat dia bercerita tentang tekanan keluarga, harapan masyarakat Indonesia yang mengharapkan dia menikah dengan putri konglomerat lain, dan mimpi-mimpi yang dia kubur dalam-dalam. Tapi ada yang dia sembunyikan, saya bisa merasakannya dari cara dia menghindari tatapan saya. Sesi pertama berlalu dengan cepat. Saat dia pergi, dia meninggalkan kartu nama dengan nomor pribadi. Jika saya butuh bicara lagi, katanya. Malam itu, saya tak bisa tidur. Mengapa saya merasa terhubung dengannya? Ini bukan pertama kalinya pasien menarik perhatian saya, tapi kali ini berbeda. Seolah-olah dia adalah cermin dari diri saya yang hilang. Beberapa hari kemudian, Raka kembali. Kali ini dia lebih terbuka. Dia bercerita tentang masa kecilnya di Jakarta, di mansion mewah di Pondok Indah, di mana ayahnya selalu sibuk dan ibunya meninggal saat dia kecil. Saya dibesarkan untuk menjadi sempurna, katanya. Tapi saya tak pernah merasa utuh.
Saya mendengarkan, memberikan saran, tapi hati saya mulai goyah. Setiap sesi, kami semakin dekat. Dia bertanya tentang saya, dokter dari Indonesia juga, ya. Apa yang membuat Anda pindah ke sini? Saya ceritakan sedikit tentang perjuangan saya, tanpa menyebut rahasia terbesar. Suatu sore, setelah sesi yang intens, Raka mengajak saya minum kopi di cafe dekat klinik. Ini bukan sebagai pasien, tapi sebagai teman, katanya. Saya ragu, tapi setuju. Di sana, di bawah sinar matahari Manhattan, dia mengaku, saya suka pria, dokter. Itu rahasia saya. Di Indonesia, itu bisa menghancurkan segalanya. Kata-katanya seperti petir. Saya terdiam, lalu berkata, saya juga, Raka. Saya juga. Saat itu, dunia kami berubah. Tatapan kami bertemu, dan ada percikan yang tak bisa dijelaskan. Hubungan kami mulai berkembang di luar sesi. Kami bertemu diam-diam, berjalan-jalan di Hudson River, berbagi cerita tentang budaya Indonesia yang kami rindukan, nasi goreng, gamelan, dan pantai Bali. Raka cerita tentang tekanan dari ayahnya yang konservatif, yang ingin dia menikah untuk aliansi bisnis. Saya merasa bahagia untuk pertama kalinya, tapi juga takut. Ini melanggar etika profesi saya. Tapi cinta tak peduli aturan. Konflik pertama muncul ketika ayah Raka meneleponnya dari Jakarta. Kamu harus pulang. Ada pertemuan dengan keluarga Surya untuk pernikahan. Raka marah, tapi tak bisa menolak. Dia pergi ke Indonesia selama seminggu, dan saya merasa hampa. Saat dia kembali, dia membawa berita buruk, ayah tahu tentang kita. Entah bagaimana. Bagaimana bisa? Saya panik. Ternyata asisten Raka yang setia telah mengkhianati dia, melaporkan segalanya untuk imbalan. Raka datang ke apartemen saya malam itu, wajahnya pucat. Dia mengancam akan mencabut hak waris saya jika saya tak menikah. Kami berpelukan, air mata mengalir. Aku tak bisa kehilanganmu, katanya. Saya merasa bersalah, sebagai psikolog, saya seharusnya membantu dia, bukan jatuh cinta. Tapi hati tak bisa dibohongi. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Kami mencoba menyembunyikan hubungan, tapi rumor mulai menyebar di kalangan elite Indonesia di New York. Saya menerima email ancaman anonim, hentikan atau karirmu hancur. Siapa di balik ini? Raka curiga saudara tirinya yang iri pada posisinya sebagai pewaris. Suatu malam, di pesta amal di Manhattan yang dihadiri para pengusaha Indonesia, semuanya meledak. Raka memperkenalkan saya sebagai teman dekat, tapi ayahnya, yang datang secara mendadak, langsung marah. Kamu membawa aib bagi keluarga, teriaknya di depan semua orang. Raka membela saya, ini cinta sejati, Bapak. Keributan itu menjadi headline di media sosial Indonesia. Saya merasa dunia runtuh. Tapi di tengah badai, kami semakin kuat. Raka memilih saya daripada warisan. Aku tak butuh uang itu jika tanpa kebahagiaan, katanya. Kami pindah ke apartemen kecil, meninggalkan kemewahan. Tapi pengkhianatan belum berakhir. Asisten itu ternyata bekerja untuk saudara tiri Raka yang merencanakan kudeta di perusahaan. Dalam klimaks yang dramatis, Raka menghadapi ayahnya di Jakarta yaitu Cal. Bapak, aku mencintai Arjuna. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Ayahnya setelah diam lama berkata, aku takut kehilanganmu seperti ibumu. Ternyata ayahnya punya rahasia serupa di masa muda. Mereka berdamai meski tak mudah. Kami kembali ke Indonesia, membangun hidup baru. Raka tetap mengelola perusahaan dengan cara baru, lebih manusiawi. Saya membuka klinik di Jakarta, membantu komunitas LGBTQ. Cinta kami menjadi simbol harapan meski tantangan masih ada. Akhirnya, di pantai Bali, kami berjanji selamanya, di bawah matahari terbenam yang hangat. Setelah kejadian di pesta itu, hidup kami seperti roller coaster. Saya, Arjuna, tak bisa tidur nyenyak.
Setiap malam, saya terbangun karena mimpi buruk tentang karir saya yang hancur. Klinik mulai sepi, beberapa pasien membatalkan janji, mungkin karena rumor. Raka, di sisi lain, semakin tegar. Kita hadapi bersama, katanya, memeluk saya di apartemen kami yang sekarang penuh tumpukan kotak. Kami sedang packing untuk pindah ke tempat lebih aman. Tapi pengkhianatan dari asistennya yang bernama Budi masih menghantui. Raka memecatnya, tapi Budi tak berhenti. Dia menyebarkan oto-oto kami yang dicuri ke media Indonesia. Headline seperti pewaris Pradana Group terlibat skandal gay di New York muncul di mana-mana. Keluarga saya di Jakarta menelepon, khawatir. Arjuna, apa benar? Kami dukungmu, tapi hati-hati, kata ibu saya dengan suara gemetar. Raka memutuskan untuk pulang ke Indonesia sendirian dulu untuk menghadapi ayahnya secara langsung. Aku harus selesaikan ini, katanya. Saya setuju meski hati berat. Selama dia pergi, saya merasa kesepian di Manhattan yang dingin. Saya mulai meragukan semuanya, apakah cinta ini layak? Apakah saya egois sebagai psikolog? Ketika Raka kembali, wajahnya lelah tapi penuh harapan. Ayah marah besar, tapi dia mendengarkan. Dia bilang butuh waktu. Kami merayakannya dengan makan malam romantis di restoran Indonesia kecil di Uens, di mana aroma rendang membuat kami rindu rumah. Di sana, Raka berlutut bukan untuk melamar, tapi untuk berjanji aku akan lindungi kita. Air mata saya jatuh, ini momen paling indah. Tapi konflik baru muncul. Saudara tiri Raka yang bernama Dimas muncul di New York. Dia mengaku ingin berdamai, tapi matanya penuh tipu daya. Aku dukung kalian, katanya saat bertemu kami di KAI. Tapi malam itu, Raka menerima email dari pengacara. Dimas mengajukan gugatan untuk merebut kendali perusahaan dengan bukti ketidakstabilan emosional Raka. Kami tahu ini pengkhianatan terbesar. Dimas telah berkomplot dengan Budi sejak awal. Raka marah, tapi saya menenangkannya sebagai psikolog. Kita butuh bukti, kata saya. Kami mulai investigasi diam-diam, menghubungi teman-teman di Jakarta. Ternyata Dimas punya moti, dia anak dari selingkuhan ayah Raka, dan merasa terpinggirkan. Dalam perjalanan ini hubungan kami semakin dalam. Kami berbagi mimpi membangun ondasi untuk hak di Indonesia, mungkin melalui perusahaan Raka. Kita bisa ubah dunia, katanya. Saya merasa bangga padanya. Celima datang ketika kami kembali ke Jakarta untuk sidang Dewan Direksi. Di gedung tinggi Pradana Tower, suasana tegang. Dimas menyajikan bukti-bukti palsu, termasuk rekaman sesi terapi saya dengan Raka, bagaimana dia mendapatkannya. Ternyata dia menyusup ke sistem klinik saya. Raka berdiri, suaranya tegas, ini bukan tentang warisan tapi tentang siapa aku sebenarnya. Dia mengungkap rahasia Dimas, hutang judi yang disembunyikan. Dewan terkejut. Ayah Raka yang hadir akhirnya berpihak pada Raka. Anakku pantas memimpin, katanya. Kami menang, tapi harga mahal. Dimas dipecat, Budi dituntut. Raka kehilangan sebagian kepercayaan dari mitra bisnis Konserati. Tapi kami lebih kuat. Di akhir ile ini, kami duduk di teras rumah keluarga Raka di Jakarta, memandang kota yang sibuk. Ini baru permulaan, kata Raka, mencium kening saya. Kembali di Jakarta, kota yang penuh kenangan bagi saya, hidup kami mulai stabil. Saya membuka praktik kecil di Kemang, membantu orang-orang dengan isu identitas. Raka sibuk mereformasi perusahaan, membuat kebijakan inklusi untuk karyawan LB. Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Ayah Raka, meski menerima, masih kaku. Jangan buat ini publik, katanya. Suatu hari, saya menerima pasien baru, seorang pemuda gay yang diusir keluarga. Ceritanya mirip dengan kami, membuat saya emosional. Raka mendukung saya, bahkan mendonasikan dana untuk shelter LB.
Cinta kami tumbuh dalam hal-hal kecil, jalan-jalan di Monas, makan sate di pinggir jalan, atau menonton film Indonesia lama. Tapi pengkhianatan baru muncul. Seorang jurnalis, teman Dimas, merilis artikel sensasional, Rahasia Gelap Pewaris Pradana, Cinta Terlarang dengan Psikolognya. Oto-oto lama kami tersebar. Masyarakat Indonesia bereaksi campur, ada dukungan dari komunitas muda, tapi juga hujatan dari kelompok konservatif. Raka stres berat. Aku takut kehilangan segalanya, katanya. Saya sebagai pasangannya menjadi psikolognya sekarang. Kami menghabiskan malam berbicara, menangis, dan saling menguatkan. Ini momen paling dalam, kami belajar bahwa cinta butuh pengorbanan. Konflik memuncak saat demonstrasi anti-LGBT di depan kantor Pradana. Raka diundang bicara di konferensi bisnis. Dia ragu, tapi saya dorong, jadilah dirimu. Di panggung dia berkata, saya gay, dan itu tak mengubah kemampuan saya memimpin. Ruangan hening, lalu tepuk tangan. Tapi ayahnya marah, menelepon, kamu hancurkan nama keluarga. Malam itu, Raka datang ke apartemen kami, hancur. Mungkin kita harus pisah. Kata-katanya seperti pisau. Saya menangis, jangan. Kita lawan bersama. Kami bertengkar hebat pertama kalinya. Tapi di akhir, kami berdamai, lebih dekat. Dimas kembali menawarkan damai dengan imbalan saham. Raka tolak, tapi Dimas ancam bocorkan rahasia ayah, perselingkuhan masa lalu. Ini pengkhianatan pamungkas. Raka harus pilih, keluarga atau keadilan. Dalam pertemuan keluarga, semuanya terungkap. Ayah mengaku aku salah menyembunyikan. Mereka berdamai. Dimas diusir selamanya. Kami merayakan dengan liburan ke Bali. Di sana, di Pantai Sanur, Raka berkata, terima kasih telah menjadi cahayaku. Cinta kami, meski penuh luka, menjadi lebih kuat. Hidup di Jakarta setelah badai itu seperti musim hujan yang reda. Saya dan Raka mulai membangun rutinitas, pagi olahraga bersama, siang kerja, malam berbagi cerita. Tapi luka pengkhianatan masih ada. Raka sering termenung, memikirkan Dimas yang kini hilang entah kemana. Suatu hari, saya mendapat telepon dari polisi, Budi ditangkap karena pemerasan. Ternyata dia bekerja untuk Dimas yang kabur ke Singapura. Raka lega, tapi juga sedih. Dia saudaraku meski tiri, katanya. Kami memutuskan membantu komunitas lebih aktif. Raka mendirikan yayasan untuk hak LGBT, saya jadi konselor. Ini memberi makna baru pada hubungan kami. Tapi konflik pribadi muncul. Saya rindu Manhattan, kebebasan di sana. Apakah kita bahagia di sini, tanya saya. Raka jawab, dimanapun asal bersamamu. Tapi ketegangan tumbuh. Saya mulai ragu apakah saya mengorbankan terlalu banyak. Puncaknya saat ayah Raka sakit parah. Di rumah sakit, dia berkata pada saya, lindungi anakku. Itu penerimaan diam-diam, Raka hancur, tapi saya di sisinya. Setelah ayah meninggal, Raka jadi CEO penuh. Tekanan besar. Dia mulai minum, jarang pulang. Aku takut gagal, katanya. Saya merasa ditinggalkan. Pertengkaran besar, kamu pilih perusahaan atau aku? Saya marah. Raka pergi meninggalkan saya sendirian. Malam itu saya menangis, memikirkan semuanya. Pagi harinya, Raka kembali dengan bunga, Ma, aku tak bisa tanpamu. Kami berdamai, lebih dewasa. Dimas muncul lagi, minta Ma. Aku iri padamu. Raka memakan tapi tak beri posisi. Ini momen personel. Kami liburan ke Lombok, merefleksikan. Cinta kita seperti ombak, kuat meski bergelombang, kata Raka. Dengan perusahaan stabil, kami fokus pada kehidupan pribadi. Saya menulis buku tentang pengalaman kami, anonim. Buku itu laris di Indonesia, menginspirasi banyak orang. Tapi ancaman baru, kelompok radikal mengancam kami.
Raka tingkatkan keamanan. Saya takut, tapi dia tenang, kita punya satu sama lain. Dalam momen romantis, kami adopsi anjing dari shelter, simbol keluarga kami. Konflik akhir, saya dapat tawaran kerja di Manhattan. Ini mimpi saya, kata saya. Raka dukung, tapi sedih. Jangan tinggalkan aku. Kami putuskan, saya pergi sementara, hubungan jarak jauh. Tapi hati berat. Di bandara, kami berpelukan, ini ujian terakhir. Selama berpisah, kami video call setiap hari, saling cerita. Raka datang ke New York, mengaku aku tak bisa tanpamu. Mari kita tinggal di sini. Tapi saya rindu Indonesia. Kami kompromi hidup di dua tempat. Ini solusi personel. Dimas kembali, Reormed membantu perusahaan. Pengampunan sejati. Kami rayakan ulang tahun saya di Bali dengan teman-teman LB. Ini keluarga kita, kata Raka. Akhirnya, setelah segala badai, kami menemukan kedamaian. Di sebuah ila di Ubud, Bali, kami bertukar cincin sederhana dalam upacara pribadi. Tak resmi, tapi penuh makna. Selamanya, bisik Raka. Perusahaan berkembang dengan nilai inklusi. Saya buka klinik di kedua negara, membantu ribuan orang. Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran, kepercayaan butuh waktu. Kami adopsi anak yatim, memberi cinta yang kami dapat. Di akhir hari, duduk di pantai, memandang matahari terbenam, saya sadar, cinta kami bukan dongeng, tapi perjuangan nyata yang membuatnya indah. Meski masyarakat belum sepenuhnya menerima, kami jadi harapan. Hidup tak sempurna, tapi dengan Raka itu cukup. Terima kasih atas perjalanan ini.